Oke guys, saya akan perkenalkan satu demi satu barang-barang yang kita perlu ada sebelum kita mulai. Yang pertama kita mesti ada ini washing machine hose. Kamu boleh beli di mana-mana kedai, senang mau dapat nih. Yang kedua, kita kena ada timer 10 menit, tidak semestinya 10 menit lah. Dengan dia punya base. Nah, ini selalu dijual berasingan, so kita kena beli base dia juga, beli di kedai elektrik. Nama dia 8 pin timer relay. Kemudian kita mesti ada ini timer 24 jam. Dan yang ini washing machine solenoid valve. Lepas tu wire dan sekali dengan plug top nih lah. Oke, kita mulai dari wiring timer. Yang ini kita tidak perlu belajar. Timer 24 jam ini tidak perlu belajar, sebab dia komplit sudah di dalam nih, sudah wiring. Oke guys, siapa yang belum pernah nampak timer nih dan tidak tahu macam mana cara mau sambung, oke, saya terangkan dulu. Oke ya, power supply dari soket rumah kita, dia berada di nomor 2 dan nomor 7. Pada base dia nih, kita kena sambung wire ini, supply ini pergi nomor 2 dan 7. Yang ini 7, yang 2 ada di ujung sini lagi. So supply ini kita kena sambung pergi nomor 2 dan 7. Untuk AC ataupun current rumah, wire ini kita terbalik macam mana pun tidak masalah sebenarnya, sebab ini baru single phase. Nomor 2 sebagai wire hidup. Oke, boleh nampak kan nomor 2 di sana tuh. Ini nomor 2, nampak ada nomor. Yang biru ini neutral, saya pergi dengan nomor 7. Oke, kita sudah siap untuk supply. Oke, sekarang nih kita perhatikan 5, 6, 7, 8 adalah untuk load. Load kita di sini adalah solenoid valve. Kalau kita tengok garisan ini, 5 dengan 8 adalah dia sentiasa on. Apa yang kita mau adalah kita gunakan nomor 5 dan nomor 8. Masa yang kita tetapkan di sini sebagai contoh 1 menit. Pada awalnya 5 dengan 8 bersambung. Dalam masa 1 menit, 5 dengan 8 akan putus. Saya mau kita punya solenoid valve tadi itu akan mati dalam masa 1 menit. Kita perlu bagi supply untuk nomor 8. Kita akan buat satu looping dari 7 pergi 8. Supaya 8 ini akan ada supply. Saya gunakan kabel nih untuk kita buat looping dari 7 pergi 8. Oke, ini dia nomor 7. Dan ini nomor 8. Ini dia, saya sudah buat looping dari 7 pergi 8. Ini solenoid valve kita. Dia ada 2 terminal di sini. So kita sediakan wire untuk solenoid valve kita nih. Sebenarnya ini sambungan perlu pakai klip. Kalau kamu tidak klip, boleh juga kamu lilit wire masuk lubang nih. Tapi tidak selamat, so saya pakai klip. Wire coklat dengan biru nih bertukar pun tidak masalah. Ini ujung dia. Ujung kabel kita nih ada 2 nih. Tadi kita sudah buat looping dari 7 pergi 8 kan. Sekarang kita kena sambung wire kita dari 5. Kita sudah buat sambungan dari 7 ke 8. So dia ada litar di dalam yang menghubungkan terminal nomor 5 nih. Sampai masa ini akan putus, maksudnya tiada current pada nomor 5. Sudahlah, bergantung pada berapa lama kita set timer kita inilah. Macam tadi saya cakap tuh 1 menit. So dalam masa 1 menit ini otomatis akan putus. Oleh karena tadi kita ambil nomor 7. Nomor 7 adalah biru. Jadi kita guna nomor 5 warna biru juga lah. Sebab dia tetap satu wire yang sama. Dia dari 7 kita buat looping pergi 8. Kemudian dia ada litar di dalam timer nih. Dia tetap satu line, kita panggil dia satu line. Kemudian dia pergi nomor 5. Dia tetap wire biru. Ini kita punya base tadi. Nampak nomor ini ada 5.
Oke. Dan untuk satu lagi, untuk line wire ini coklat nih, ini kita terus direct bagi supply coklat di sini. Salah satu wire saja kita perlu untuk masuk timer, sebab solenoid kita nih dia tidak akan berfungsi sekiranya salah satu tiada bekalan. Dia akan tutup kalau tiada power supply, tapi kalau ada power supply dia akan buka. Sekarang nih kita sambung dia pergi nomor 2. Ini yang saya cakap tadi, kita direct pada supply. Untuk timer nih kita sudah selesai buat wiring dia. Hose nih salah satu ujung dia kita sambung. Kalau beli hose washing machine nih kan, dia punya size memang sama. Dan kemudian ujung kita punya hose nih, ujung nih kita kena sambung pergi kepala pipe. Lepas sambung di kepala pipe, kita buka kepala pipe tuh biar air sentiasa on. Oke, secara ringkas ini adalah hasil kita dengan apa yang kita buat tadi. Oke, ini yang saya cakap tadi itu saya cuma set dia dalam masa 1 menit saja dia menyiram, kemudian dia akan mati sendiri. Di sini saya ajar kamu cara set. Kalau mau 1 menit kita pusing nih. So di sini saya set dia dalam 1 menit. Oke, ini tidak perlu risau, ikut saja. Kita ikut jalur nih dengan jalur nih, mesti sama. Kita sambung dia macam nih. Dia punya plug top nih. Kita sambung pergi timer 24 jam. Untuk set timer 24 jam nih, siapa yang belum tahu saya ajar. Dia ada 2 jenis. Yang ini kita boleh tekan turun, ataupun kita biarkan dia naik macam nih. Ini sekarang semua ini naik, sebab saya cuma mau yang turun ini saja. Saya set dia dalam jam 5. So, setiap kali jam 5, air akan otomatis siram saya punya tanaman. Dalam sehari, dalam satu kitaran penuh nih, sebab ini akan berpusing tahu. Dia akan pusing tat macam nih. Dalam sehari, saya cuma bagi dia on sekali dalam sehari. Dan waktu dia on tuh dia cuma siram dalam masa 1 menit. Tidak kira lah kamu mau dia siram pada jam 12 macam nih, 24. Itu bergantung pada suka kamu. Oke guys, selesai penyambungan hose yang bagian sini bagi kita punya nozzle siraman. Yang ini pula nih, yang sini nih untuk ini dari water supply kita. Kita guna air pipe, dia ada pressure. Kita tidak perlukan water pump. Ini saya ada soket untuk washing machine. So saya guna soket ini untuk timer 24 jam saya. Air kita sambung pergi di solenoid valve sana tuh, dan solenoid valve nih dia dapat signal daripada kita punya timer sana tuh. Ada 2 timer kita nih. Yang satu ini timer untuk berapa lama air tuh on, dan yang satu nih pula ini timer nih, ini bagi signal jam berapa dia akan on air. Timer bagi signal dengan solenoid valve nih. So dia akan buka, air itu akan lalu di sini. Oke, pas tuh ini saya ada sprayer nozzle. Di sini adalah nozzle saya akan tunjukkan kamu sekiranya on. Oke, air akan spray pergi tanaman kita. Oke, dia akan otomatis siram. Kemudian bila habis masa yang kita tetapkan, air akan otomatis mati.